Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencanamu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu, Tuhan. Atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, suka duka, baik buruk, kami percaya Kau Tuhan yang baik. Tiada yang salah dari-Mu, Tuhan. Kami mau belajar setia kepada Tuhan apapun keadaan kami, sampai Engkau memulihkan segalanya. Teguhkan iman kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Belajar memahami kasih setia Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam suka maupun dalam pergumulan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tibalah waktunya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita mengawali kitab yang baru, kitab Ayub, pasal 1. Ayat 1 sampai dengan yang ke-22. Kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyeberang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh, menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kisah tentang Ayub bukanlah sekadar suatu ilustrasi, dongeng atau perumpamaan.
tetapi merupakan cerita sejarah yang sungguh-sungguh terjadi. Perhatikan kitab Ayub dibuka dengan ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Pembukaan ini menunjukkan sebuah cerita sejarah. Seperti kitab 1 Samuel 25 ayat 2 dikatakan ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel dan seterusnya. Disebutkan nama dan tempat. Ini menunjukkan sebuah sejarah. Melihat jumlah keluarganya yang besar dan juga kekayaannya yang luar biasa, diperkirakan Ayub hidup zaman sebelum Abraham atau zaman sejaman dengan Terah ayah Abraham, di mana orang-orang sejaman itu berusia sekitar 200 tahunan dan memiliki keluarga besar. Dan tokoh-tokoh masyarakat mempunyai ribuan domba dan ternak kambing. Lalu siapa yang menulis kitab Ayub? Kemungkinan besar Ayub sendiri atau Musa atau sahabat Ayub. Dan apa tema kitab Ayub? Tema kitab Ayub, kesalehan dan penderitaan. Diawali pasal 1 dan 2, diceritakan tentang betapa salehnya hidup keseharian Ayub. Dan karena kesalehannya, Allah bangga sekali terhadap Ayub. Namun, lain pikiran Allah, lain pula pikiran iblis si jahat. Iblis berkata kepada Tuhan, ulurkanlah tanganmu dan jamalah semua yang dipunyainya. Di pasal 2 juga dikatakan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau. Dan Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub. Hari-hari buruk terjadi bagi Ayub. Serentetan peristiwa buruk terjadi. Harta kekayaan Ayub lenyap dalam sekejap. Lembu sapi dan keledai-keledai betina dirampas oleh orang-orang Sheba. Kambing domba habis dilalap api dari langit. Unta-unta dibawa lari orang-orang Kasdim. Dan yang paling menyakitkan, 10 anaknya semuanya tewas. Dan di pasal 2 nanti, sekujur tubuhnya penuh borok, pesakitan. Sampai istrinya sendiri pun berkata, yang menyakitkan hatinya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Namun, apa respon Ayub? Ini yang menunjukkan kesalehannya. Sungguh menarik, Ayub tetap teguh dalam imannya. Sekalipun ia sangat berduka, ia mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud menyembah Allah. Katanya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Dan 2 kali dicatat di pasal 1 ayat 22 dan pasal 2 ayat 10. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa terhadap Allah. Bapak Ibu, inilah berita firman hari ini. Kesalehan seseorang ditunjukkan saat dia mengalami penderitaan. Ia tetap beriman kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan. Dia tetap setia menyembah kepada Tuhan. Dan yang kedua, dalam semuanya itu, ia tidak berbuat dosa sama seperti Ayub. Bapak Ibu, kitab Ayub sangat dalam makna-makna rohani di dalamnya. Kita akan kupas per pasal demi pasal untuk mendalami makna-makna rohani di dalamnya tentang kesalehan. Hari ini kita mendapat satu hal. Kesalehan seseorang teruji saat orang itu dalam penderitaan. Dia tetap kuat dalam iman, tidak meninggalkan Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, dan tidak berbuat dosa. Sampai nanti Tuhan memulihkan, membalikkan kembali keadaannya. Dan Ayub diberkati bahkan 2 kali lipat.
Jadi selalu ada upah dari kesetiaan Bapak Ibu, dan itu teruji oleh waktu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur mengawali kehidupan baru di minggu ini dan juga mengawali pembacaan kitab yang baru, kitab Ayub. Tuhan, kami belajar sesuatu yang baru melalui kitab Ayub ini. Penderitaan di balik kesalehan. Sesungguhnya selama kami masih ada di dunia, kami tidak akan terlepas dari namanya penderitaan. Melalui kitab Ayub ini kami mengerti bahwa Tuhan juga bekerja dalam penderitaan yang umat Tuhan alami. Dan bahkan Tuhan izinkan. Dari kitab Ayub ini kami akan belajar perspektif yang baru tentang penderitaan. Bahwa Tuhan bekerja juga dalam penderitaan, mendatangkan kebaikan, memproses kami untuk makin hari kami makin mulia di pemandangan Tuhan dan sesama. Allah Roh Kudus, tolong kami sepanjang mempelajari kitab Ayub ini, sehingga kami bertumbuh iman percaya dan menjadi orang-orang yang saleh sesuai kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Didik, jadi saluran berkat yang baik, dan urapi setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran-kebenaran sepanjang hari sampai kitab Ayub selesai, bertumbuh dalam iman percaya, makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini, perjalanan hidup kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biar nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami, karya-karya yang kami buat, melalui usaha pekerjaan tugas-tugas kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.